Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sedulur. Kesempatan kali ini kita mau berkenalan dengan komponen yang ada di dalam head cylinder motor 4 tak yang berlaku pada hampir semua motor 4 tak. Bagi yang pemula atau yang belum paham, mari kita belajar bareng mengulasnya yuk. Komponen yang pertama ada klep. Fungsi klep sendiri ini untuk jalur masuk atau keluarnya pembakaran. Karena apa? Karena klep sendiri itu mempunyai dua bentuk atau dua ukuran, dilihat dari payung klepnya. Yang besar ini untuk intake-nya, aliran masuknya. Yang kedua, ini lebih kecil, ini untuk aliran sisa pembakaran. Bagian-bagiannya di sini ada batang klepnya, ada batang klep, payung klep, dan ini untuk tempat pengunci klep. Terus kayak apa bentuknya pengunci klep? Ini bentuknya pengunci klep. Penempatannya begini. Kita lanjut dengan pir klepnya. Oh ya, sebelum lanjut ke berikutnya, kerusakan yang sering terjadi pada klep ini biasanya payung klep ini bengkok. Payung klep bengkok atau sisi atas pada batang klep ini udah ada legokan atau apa namanya ya. Ya legokan itulah, susah dibilangnya itulah. Yang berakibat nanti terdengar bunyi ngelitik ini. Begitu. Itu yang terjadi kalau di sininya legok tadi itu. Nah, suara yang ditimbulkan nanti begini suaranya. Terus kalau batang klep ini bengkok, itu nanti terjadi kebocoran kompresi yang mengakibatkan kompresinya itu jadi lemah. Kalau kompresinya lemah, ya motor kurang bertenaga yang pastinya, terus bisa juga susah dihidupkan. Yang kedua, selanjutnya ada per klep. Sisi per klep ini ada sisi yang rapat, ada yang lebih renggang. Yang rapat ini berada di bagian bawah yang dekat dengan bos klep. Nanti kita jelaskan kayak apa bentuknya bos klep dan bagian-bagian yang ada di head cylinder itu sendiri. Fungsinya per klep ini untuk mengembalikan posisi klep ini ke tempatnya. Bila kita hubungkan dengan rumah dari pengunci klep ini, kuku klep ini, itu begini. Oke, ini cara pemasangannya nanti. Nah, jadinya begini nantinya. Jadi fungsinya ini hanya untuk mengembalikan posisi klep ini. Terus berikutnya ada rocker arm. Rocker arm berfungsi sebagai penerus selain namanya penerus itu penghubung putaran dari noken as ke klep. Fungsinya di situ. Pada bagiannya di sini ada setelan untuk klepnya, penekan klep ini, baut penekan klep. Di sini ada sepatunya lah. Nah, ini nanti akan bersentuhan dengan noken as. Maaf lur, berhubung lagi udah waktunya sholat asar sekarang, kita jeda dulu ya lur. Maaf sedulur,
waktu kita jeda sebentar, tetap kita utamakan ibadah ya. Semoga dengan saling berbagi pengetahuan, semoga menjadi lahan ibadah juga buat kita. Ya, kita lanjutkan pembahasan yang tadi tentang rocker arm ini. Di dalam rocker arm ini sebagai penerus tadi dari putaran noken as ke klep. Untuk penahannya rocker arm ini, bagian selanjutnya ada pen rocker arm di sini. Cara kerjanya ya cuma gini saja. Oke. Terus ada ini noken as. Di dalam noken as bagiannya ada bearing. Ada bearing noken asnya. Ada yang besar, ada juga yang bearing kecil. Nah, ini masih nempel di head silindernya. Terus terdapat tonjolan pada noken as. Tujuannya apa sih ini? Ini untuk mengatur buka tutup klepnya. Di samping itu, tonjolan ini juga berfungsi mengatur cepat atau lambatnya klep itu membuka atau klep itu menutup. Entah itu klep buang atau klep masuk. Di situ. Ini fungsi dari tonjolan ini. Kerusakannya biasanya terdapat keausan. Nah, ini di permukaannya tonjolan ini. Karena ini bersinggungan langsung dengan logam rocker arm. Kerusakan ini terjadi biasanya kalau suplai olinya itu kurang atau oli itu kotor. Kurangnya oli masuk itu mungkin dari ada kebocoran dari seal pada bagian-bagian lain. Juga mungkin ada kebocoran dari seal klepnya. Itu. Makanya untuk tinggi volumenya oli kita harus sering-sering mengecek ya, terutama bila ingin berkendara jarak jauh. Itu. Ini fungsinya dari noken as. Mengatur buka tutup klepnya, juga untuk mengatur lama atau cepat bukaan klep. Kerusakannya ini seperti ini. Nah, ini adalah lubang untuk suplainya oli untuk pelumasan di noken as. Ada juga di dalam rocker arm sendiri juga ada, supaya dengan pennya ini tidak terjadi keausan. Kalau terjadi keausan, ini nanti akan terasa lebih longgar. Tuh. Terus ada namanya seal klep. Fungsinya untuk apa seal klep? Ini membersihkan sisa oli yang masih menempel pada batang klep. Pemasangannya begini. Nah, karena pada sisi bagian ini terdapat oli. Ada oli. Sedangkan pergerakannya klep itu begini. Nah, di sini ada oli, di sini yang harusnya kering. Kalau klep ini tidak bisa membersihkan dengan sempurna, maka oli yang ada di batang klep bagian sini akan ikut masuk ke bagian dalam, yang akhirnya nanti akan masuk ke dalam ruang pembakaran. Ciri-cirinya kalau ini seal klep ini udah rusak, itu di knalpot keluar asap putih. Selain itu juga kita bisa lihat dari busi, ujung businya itu biasanya basah juga berkerak juga. Kerusakannya pada seal klep ini ada di sini, sisi ini, sisi bagian dalam yang ketemu dengan batang klepnya. Nah,
Itu biasanya ini aus, karet ini udah tidak fleksibel, aus. Memperbaikinya ya kita ganti, enggak terlalu mahal, enggak murah ini loh. Cuman yang mahal biasanya ongkos bongkarnya gitu. Terus ini bagian sisi kanan dari head silindernya, ini untuk jalur distribusinya oli. Yang datang olinya ini supply-nya dari blok kopling atau pompa oli, masuk ke bagian sini, terus dilanjutkan lagi lewat jalur-jalur lubang-lubang yang ada di head cylinder ini. Juga sebagai untuk penutup dari pennya rocker arm. Nah, ada di sini. Oke. Terus kita lanjut lagi bagian-bagian pada head cylinder. Salah satunya ini, saya ambil contoh, ini head cylindernya motor Suzuki Smash. Di sini ada kubah pembakaran, tempat terjadinya kompresi. Ini untuk klep, lubang klep. Satu lubangnya besar, ini untuk klep intake seperti yang tadi dijelaskan. Untuk dua bentuk klep tadi, ini klepnya. Ini yang besar untuk klep intake, yang kecil untuk klep buang. Terus di sini pada bagian klep intake ini terhubung dengan lubang manifold karburator untuk suplai masuknya bahan bakar. Bahan bakar masuk dari sini, terus noken as membuka klep intake, bahan bakar akan masuk. Nah, seperti dijelaskan tadi sebelumnya, untuk noken as itu juga untuk mengatur tingginya bukaan dari klep ini. Mengatur tinggi bukaannya klep. Itu salah satu fungsi dari noken as itu juga. Terus bagian lainnya ini yang klep buang, ini terhubung ke knalpot. Ini penutup klep, penutup ruangan klep. Sama ada penutup ruangan klep yang masuk dan buang. Di sini ada rumahnya noken as. Itu di sana ada bearingnya. Ini untuk bearing yang kecil, ini untuk bearing yang satunya lagi yang lebih besar. Noken as ada di sini. Ini untuk rumah noken as. Terus di sini ada tempatnya rocker arm. Sini. Ada di sini. Terus lanjut ke bagian lain, ini ada dudukan pen rocker arm tadi sebagai penahan rocker arm. Di sini. Nah, sana. Terus ada lagi yang namanya Boss Klep. Ini namanya Boss Klep sebagai rumahnya klep. Ini. Dan penempatannya untuk seal klepnya
ada di boss clamp sini. Ini yang ikut ke boss clampnya. Ini yang nantinya ketemu dengan batang klep. Kita pasang. Nah, cukup tekan aja. Begitu. Terus kerusakan yang ada di head cylinder ini, biasanya klep ini terkadang juga kendor. Boss klepnya ini kendor. Terus sisi antara payung klep ini, sisi ini dalam payung klep dengan rumahnya yang ada di head cylinder ini atau setting klepnya ini terjadi kausan, sehingga ini tidak bisa menutup dengan rapat. Yang harusnya klep ini bisa menutup dengan rapat, karena di sini ada luka atau apa, bukan luka perasaan ya lur, ya luka dari ini, mungkin ada kotoran yang nyumbat atau apa, sehingga ada kebocoran, entah itu dari intake-nya atau exhaust-nya. Untuk mengembalikan kerapatannya ini, kita bisa melakukan dengan cara menyekir, disekir menggunakan amril, namanya kalau nggak salah itu amril. Terus di sini untuk busi. Dan jangan lupa lur, untuk pemasangannya head cylinder knock, ini namanya knock, ini wajib ya lur, harus ada minimal ya satu daripada tidak ada sama sekali. Karena apa? Dikhawatirkan di sini kan pembakaran, pasti ada getarannya lah, getarannya gede itu. Yang dikhawatirkan nanti posisi head cylindernya ini enggak pada posisinya, bisa jadi mereng atau ya intinya bergeser lah, Yang dikhawatirkan nanti begitu saat klep ini membuka atau yang X atau yang ini membuka, itu bisa nanti bertabrakan dengan klepnya kalau posisinya enggak benar atau sudah lari dari tempatnya atau dengan blok silindernya. Karena pada bagian pada bagian seher ini, piston ini pun terdapat lubang coakan ini. Nah, ini coakan ini untuk intake. Nah, kalau pada bagian tadi head cylinder tadi posisinya bergeser, klep ini kan kalau membuka, kalau ketemu dengan piston kan begini. Ini ruangannya untuk klep. Nah, kalau posisinya head cylinder itu bergeser, yang dikhawatirkan bisa bertabrakan dengan ini, sisi yang rata. Itu yang dikhawatirkan. Jadi secara nggak langsung knock ini berpengaruh juga, vital juga, minimal satu lah gitu. Terus apalagi ada namanya gigi timing. Ini gigi timing. Ini fungsinya untuk apa? Untuk memutar noken as. Gigi sentrik atau gigi timing ini terhubung dengan gigi yang ada di poros engkolnya krek as ini, dihubungkan dengan rantai keteng, rantai timing. Pada bagiannya di gigi timing ini ada titik ini. Titik ini pemasangannya, posisi seher atau piston itu pada posisi di atas atau TMA, titik mati atasnya. Titik ini harus bertemu dengan titik yang ada di head cylinder ini. Itu posisi piston harus di posisi TMA atau titik mati atas.
Jadi piston itu harus di posisi atas. Pemasangannya gigi timing ini nanti berhadapan dengan titik yang ada di titik head cylinder ini. Jadi mekanisme yang ada di head cylinder itu diawali dengan gigi timing ini. Saat putaran kerak AC itu berputar, gigi sentrik ini ikut berputar dengan perantara rantai keteng ini. Terus akan dari noken as ini diteruskan ke rocker arm. Rocker arm ini diteruskan lagi pada klep masuk atau klep buang. Di sini pun tonjolan untuk klep masuk ataupun untuk klep buangnya. Terus untuk mengembalikan klep ini, membantu mengembalikan posisi klep ini ke posisi awalnya atau pada tempatnya menggunakan per. Ini fungsinya per. Mungkin sekian dulu lur pembahasan tentang komponen yang ada di silinder 4 tak ini, cara kerjanya atau analisa kerusakannya, fungsinya. Ya setidaknya kalau kita tahu fungsinya, kita jadi lebih gampang untuk menganalisa kerusakan-kerusakannya. Ya kurang lebihnya begitu. Semoga ini menjadi bermanfaat buat kalian dan bermanfaat juga buat saya. Apabila ada kesalahan, tolong diingatkan juga. Apabila ada kekurangan dikasih tahu, silakan kalian tinggalkan di kolom komentar. Kalau suka ya silakan di like atau berbagi bila itu bermanfaat. Semoga juga bermanfaat buat teman yang lainnya. Terus untuk pemasangannya kita tunggu di episode berikutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.